Jangan pernah beranggapan ketika ada musibah itu, oh ini pasti musibah dari Allah nih. Iya. Bisa jadi itu ujian. Ya. Bisa jadi itu ujian. Kenapa Allah kasihkan kau musibah? Kenapa Allah kasihkan kau bencana? Kenapa Allah kasihkan kau ujian? Karena Allah ingin kau kembali kepada Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rinaldi Samarua di channel RS Podcast. Oke, di video kali ini kita kehadiran bintang tamu. Karena siapa? Boleh kenalkan diri? Nama saya Muhammad Rizky. Oke, Muhammad Rizky. Jadi beliau ini sarjana UIN. Ya, alhamdulillah. Barusan juga selesai. Alhamdulillah. Sudah wisuda kemarin itu ya? Ya, alhamdulillah sudah juga kemarin. Jadi kan kita bahas-bahas sedikit, bahas-bahas tentang pemuda. Tapi di sini kita kategori pemuda pendosa begitu kan. Oke, baik. Boleh. Sekarang ini biasa banyak itu kan banyak pemuda itu salah arah. Biasa dorongan terkadang terbawa pergaulan, pergaulan yang salah selalu. Karena dia itu sudah terbawa dosa. Jadi ada timbul beberapa pertanyaanku ini kepada Denkomio. Oke. Pertanyaan pertama itu, kenapa sekarang ini banyak pemuda yang jauh dari Allah? Oke, kenapa sekarang banyak pemuda yang jauh dari Allah? Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kadang ini salah satu kesalahan kita dalam berpikir. Kita berpikir, kenapa sih Allah itu jauh dari kita? Sebenarnya Allah tidak jauh dari kita. Hanya saja kita yang menjauh dari Allah. Kan? Jadi sebenarnya itu kita yang menjauh dari Allah. Kenapa? Karena kan Allah sendiri bilang kepada kita, dikatakan itu bahwasanya ketika engkau mendekatiku dengan cara berjalan, maka aku akan mendekatimu dengan cara berlari. Artinya apa? Semakin kita mendekat dengan Allah, maka Allah juga semakin dekat lagi kepada kita. Jadi bukan Allah yang menjauhi kita, tetapi kitalah yang menjauhi Allah. Dan itu juga ciri-cirinya kita menjauh dari Allah itu otomatis satu, karena faktor hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Karena kita terlena dengan dunia. Apalagi anak muda sekarang itu sangat cinta dengan dunia, apalagi perkara-perkara dunia ini. Sedangkan jelas dikatakan bahwasanya di Al-Quran dikatakan sesungguhnya dunia itu adalah keindahan yang menipu, hanya tipu daya. Jadi karena itu menipu daya, sehingga banyak pemuda-pemuda sekarang itu tertipu oleh dunia. Sehingga sebab itulah, karena dia terlena oleh dunia tersebut, cinta terhadap dunia, sehingga dia jauh kepada Allah. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwasanya kok Allah menjauh dari saya. Tidak, tapi kitalah yang menjauh dari Allah. Jadi seperti itu. Makanya banyak pemuda-pemuda sekarang itu jauh dari Allah, itu bukan karena Allah menjauhinya, tapi karena dia sendiri yang menjauhi Allah. Jadi seperti itu. Tapi kan banyak sekarang ini banyak sekali kayak pemuda ya, pemuda dia termasuk saya juga terlalu suka dan gemar berbuat dosa. Kenapa bisa begitu kita itu ya? Apa memang karena kita tahu juga? Oke. Kenapa sih banyak pemuda sekarang itu yang gemar melakukan dosa? Yang pertama itu adalah karena telah merasakan kenikmatannya. Nah, orang otomatis ketika orang sudah merasakan kenikmatan, misalkan ada kopi depan saya, ketika saya merasakan kopi ini nikmat, pasti akan saya coba lagi, pasti akan saya minum, suka. Karena kenapa dia sering melakukan dosa? Karena dia sudah merasakan kenikmatan maksiat tersebut. Karena dia merasakan kenikmatannya, akhirnya dia lakukan terus, dia ulang-ulangi terus, dia sehingga dia merasa nyaman dengan maksiat itu, sehingga dia salah berbuat dosa. Yang pertama itu. Yang kedua, karena jauhnya hidayah Allah dari dia. Kembali lagi yang pertama, karena dia sudah menjauh dari Allah, sehingga karena jauhnya hidayah Allah dari dia, sehingga mudah baginya untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi seperti itu. Masya Allah.
tergantung saya, kayak saya juga pemuda itu termasuk saya sudah ini. Tapi sebelum itu kita minum dulu kopi gitu. Oh ya, bisa jadi. Benar. Alhamdulillah. Sekarang ini kalau di kan kami tahu sendiri tuh di perkuliahan itu biasa kan ya, apalagi kami tahu kan biasa kan hanya orang pacaran tuh. Oke, Nah, pacaran. Banyak orang itu pemuda-pemuda saat ini tidak hanya perempuan sih, laki-laki, perempuan juga termasuk. Jadi yang jadi pertanyaan saya, kenapa kita itu kayak butuh sekali namanya pacaran, terus kita itu terjerumus dengan dosa dan pacaran. Kenapa? Oh ya, berarti lebih tepatnya kenapa sih anak muda, terutama di kampus ya, di kampus itu bahkan bisa dibilang mohon maaf, orang yang kita lihat zohirnya saja terlihat masya Allah soleha, tapi itu tidak dalam seperti apa. Bahkan ada yang sering-sering terdapat, bukan soal rahasia lagi lah, tapi sesuai perspektif lapangan, tapi tidak semua, tapi tidak beranggapan kita bahwa mereka itu bermaksud tidak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa sehingga banyak orang yang pacaran misalnya contoh? Satu, karena kurangnya iman dalam hatinya. Karena kurangnya iman dalam hatinya. Iya. Artinya ketika orang itu kuat imannya, atau misalkan dia melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya, maka dia enggan untuk melakukan maksiat. Kenapa dia berpacaran, misalnya kenapa dia berpacaran, tapi sebenarnya yang masalah itu bukan pacaran tapi perbuatannya. Ya kan? Kalau pacaran ke perpacaran, sedangkan suami istri kan pacaran, tapi perbuatannya yang tidak halal, maksudnya yang perbuatan yang sebelum ada ikatan pernikahan, itu yang dinilai haram. Bahkan dikatakan lagi, jangankan pacaran, mendekatinya saja lah taqrabu zina, jangan dekati zina. Sedangkan berbuat saja, sedangkan mendekatinya saja dilarang, apa yang berbuatnya? Ya kan? Jadi kenapa sekarang itu banyak yang berpacaran, itu karena satu, karena kurang iman dalam dirinya, dua, karena mereka dikelilingi lingkungan yang kurang baik, sehingga dikatakan itu bahasanya agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Banyak ungkapan-ungkapan itu, kata-kata motivasi seseorang itu mengatakan bahwasanya agama seseorang itu tergantung dari agama temannya, dan juga tergantung dari lingkungannya seperti apa. Jadi seperti kenapa ada yang pacaran, karena lingkungannya orang pacaran juga, dia terlena akan hal itu, dia melihat kayak oh pacaran ini kayaknya nikmat kayaknya, karena timbul rasa penasaran yang berlebihan. Karena rata-rata pemuda itu ingin merasakan jiwa penasaran itu hebat, sehingga ada rasa penasaran, telah menikmatinya, telah nyaman di dalamnya, sehingga mereka mau berpacaran. Gitu. Yang salah sekarang ini biasa, apalagi kan biasa kita kan background agama begitu, dan ada biasa itu pemuda ya yang soleh-solehan dan soleh-soleh, cuman dengan kesolehannya ini dia gunakan untuk memikat perempuan. Masya Allah, banyak sekarang itu banyak. Jadi, ini kasus yang sering biasa dapatkan. Jadi kadang seorang laki-laki, mohon maaf ya, karena sebelumnya kadang seorang laki-laki itu merayu perempuan dengan cara bacaan Qurannya. Biasa kan? Sering juga. Banyak laki-laki itu merayu perempuan dengan bacaan salawatnya. Dia memperindah bacanya agar perempuan tertarik kepada dia. Artinya itu namanya adalah melakukan maksiat dengan model agama. Jadi dia itu menggunakan agama sebagai sampulnya dalam kemaksiatannya. Jadi karena daya tarik itu, sehingga, dan kenapa hal itu bisa terjadi, karena tidak usah heran, karena Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat bahwasanya akan ada nanti di akhir zaman itu ada seorang dari umatku itu, mereka hanya mempelajari Al-Quran sampai kerongkongannya saja. Dia membaca Al-Quran tapi dia tidak amalkan. Dia tahu baca Al-Quran, baca Qurannya bagus, tapi dia tidak pahami makna dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi apalagi, mohon maaf, apalagi perempuan, dikatakan bahwasanya fitnah setan itu kecil, mudah, tapi fitnah wanita itu sangatlah kuat. Quran surah An-Nisa. Jadi makanya kenapa, bahkan sebaliknya, bahkan perempuan seperti itu, karena perempuan itu menggunakan pakaian syar'inya untuk menggoda laki-laki.
Bahkan banyak sekarang itu perempuan-perempuan yang sengaja, mohon maaf, bukan menyinggung sepihak, tapi terkadang itu eh, seorang perempuan misalkan menggunakan pakaian syar'inya dengan cara foto selfie dan sebagainya untuk dipamerkan, untuk apa namanya, agar apa namanya, menimbulkan daya tarik tersendiri kepada laki-laki, sehingga dengan kecantikan itu sehingga lelaki tertarik kepada dia. Makanya jangan pernah salahkan kalau laki-laki datang kepada seorang perempuan hanya sebagai penikmat saja. Nanti kenapa? Karena engkau itu adalah kau menonjolkan dirimu sebagai pemikat, maka yang datang pun juga akan sebagai penikmat saja. Jadi seperti itu. Tapi kalau perempuan kayak kalau IG begitu kan, apalagi awal kayak bercadar kan, kalau dia posting di IG bagaimana itu? Tidak masalah. Awalnya itu innamal niatnya dulu. Tergantung dari niatnya. Kalau misalkan niatnya untuk misalkan tujuanan, itu muskilah, tidak jadi masalah. Cuman kalau misalkan niatnya untuk apa namanya, agar laki-laki suka kepada dia untuk mengharapkan pujian Allah, sungguh itu adalah perbuatan yang haram. Allah, ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi Kak, pacaran itu sudah kayak terjumus sudah jalannya dosa sudah itu. Ya, termasuk pintu dari kemaksiatan itu pacaran. Dan bahkan apa namanya, bahkan kadang orang itu sekarang itu yang saya perhatikan itu apa namanya, menggunakan kata ta'aruf untuk menyelimuti dari kata pacaran. Kayaknya bukan hanya ta'aruf, ada banyak sekarang ini. Kalau kita saya pernah alami sih, ada kata komitmen. Nah itu komitmen. Supaya tidak terjadi ada kata pacaran, itu ganti dengan kata komitmen. Ya itu hanya diperindah saja. Jadi sebenarnya kata saya kan komitmen kepada kamu, bohong itu. Jangan percaya laki-laki. Jangan percaya laki-laki seperti itu. Saya komitmen kepada kamu. Kata komitmen itu adalah kata untuk memperhalus, untuk menutupi dari kata pacaran. Iya. Komitmen ta'aruf, tapi katanya kurang lebih seperti orang pacaran. Apa bedanya orang pacaran? Seperti itu. Terus jadi harus bagaimana ini supaya jauhi itu. Jadi kata pacaran nih. Ya. Jauhi pacaran ini. Yang pertama itu untuk menjauhi pacaran itu adalah, pertama itu perbaiki dulu lingkungannya. Perbaiki dulu. Misalkan kalau misalkan saya sudah saya terjumus dari saya berpacaran misalkan kan, saya ingin berubah dari posisi keadaan saya dari sekarang ini, maka yang harus saya perbaiki pertama itu adalah lingkungan saya dulu. Walaupun saya bagaimanapun usaha saya, tapi kalau lingkungan saya masih mendorong saya untuk berpacaran, itu akan sulit. Tetapi ketika saya dan niatan untuk memperbaiki diri, lingkungan saya mendukung full, maka ketika saya untuk istilahnya orang kata sekarang itu bahasa ternyata hijrah misalkan kan, itu akan mudah karena faktor dibentuk oleh lingkungan dan juga pertemanan. Cari teman-teman yang mendukung agar engkau itu bisa hijrah dari perbuatan yang sebelumnya, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang sebelumnya. Cari teman yang dapat mendorongmu, menasihatimu. Dan istilahnya itu, dan ketika engkau berbuat salah, dia menegurmu, dia mengajakmu. Tapi kami dulu waktu kami selama masa kami kuliah ini, ada kan di lingkungan yang kami dapat begitu, yang dapat begitu orang mungkin temannya kami yang mungkin perempuan yang bacadar, laki-lakinya ya soleh begitu, tapi dorang ada ikatan gitu. Ada pernah kami dapat juga teman kami sendiri. Kalau itu sih Allah alam shawab ya, saya kayaknya saya belum dapat kayaknya. Saya belum dapat sih kalau apa namanya, kalau ada seorang teman saya laki-laki soleh dan teman saya perempuan soleh punya hubungan, itu saya belum dapat. Karena kenapa? Logikanya adalah kalau tidak mungkin dia soleh dan soleha berpacaran. Betul sekali, ya. Berarti diganti, bukan kata soleh, memang cuman pakaiannya jelas. Hanya sampulnya saja itu. Itu ya logikanya, tidak mungkin dia soleh dan soleh berpacaran. Terus membahas tentang pemuda pendosa.
kita kan kalau orang yang sudah kau terjumus sekali dengan dosa, kadang enggan sudah bertobat. Kayak sudah masih pantas ke bertobat ini. Pernah dibahas dengan pernah dengar cerita-cerita dulu dan para sahabat, ada sahabat-sahabat yang sudah sering membunuh, bahkan bukan Umar, ada itu lagi. Yang 90 sampai 99 orang bunuh itu. Yang tidak ada itu. Yang dalam goa dia sudah divonis, bukan apa cerita ada yang 3 orang itu, bukan cerita tentang laki-laki penggali kubur. Ada pernah kami baca itu, kami dengar yang menggali kubur terus dia zinai. Oh, saya belum dapat itu. Allah ada yang belum dapat. Ada itu ceritanya, dia karena dia sering berbuat karena sudah berbuat dosa besar, divonis Rasul, dia kada sudah tidak dapat sudah tempat neraka begitu. Tapi karena dia masih ada selalu bertobat, mohon ampun, dibukakan jalannya. Jadi untuk seorang pemuda ini yang bertobat, pantaskah kita untuk bertobat begitu? Masih pantaskah seorang pendosa bertobat lagi? Untuk bertobat. Oke, baik. Ini yang apa namanya? Ini saya rasa jawaban ini ini pertanyaan yang mewakili orang-orang yang ragu untuk bertobat, untuk hijrah. Yang pertama, pantas kan sih seorang pendosa itu bertobat? Jadi Quran surah Az-Zumar ayat 53 dikatakan itu bahwasanya katakan kepada hambaku yang melampaui batas kepada dirinya. Melampaui batas ini artinya dia berbuat dosa, maksiat. Jangan pernah berputus asa dari rahmatku, dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa. Jadi istilahnya jangan pernah berputus asa, karena Allah sendiri bilang kepada hambanya, Allah tahu hambanya pasti akan berbuat dosa, makanya Allah turunkan ayat Al-Quran ini. Jangan pernah berputus asa kepada rahmatku. Engkau minta, maka kalau ketika engkau minta ampun kepadaku, maka sungguh aku akan mengampuni dosamu. Bahkan Allah katakan itu, Allah tidak akan pernah peduli dengan dosamu. Bahkan Allah katakan, Ustaz Haidar pernah berpesan itu bahwasanya Allah lebih mencintai seorang pendosa yang bertobat daripada orang yang beriman tapi tidak pernah merasa bersalah. Artinya apa? Allah itu sangat menyukai hamba-hambanya yang bertobat. Nah, jadi seperti itu. Bahkan ada juga sih, ada kisah itu, bahwa ada dikisahkan itu tentang seseorang yang di akhirat. Jadi ini istilahnya, kisah ini istilahnya sangat menyentuh ya. Nah, sangat menyentuh sekali kisah ini. Jadi dikisahkan ada di suatu akhirat nanti itu ada seorang hamba, malaikat umumkan namanya, sesungguhnya wahai fulan, sesungguhnya Allah menjurumuskanmu, kurang lebih kalau salah, menjurumuskanmu itu di wahai hamba Allah, nama disebut namanya, terus engkau dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata orang tersebut? Dia bersyukur. Bahkan dia dimasukkan neraka tapi dia bersyukur, heran. Ya Allah, terima kasih. Dia masih bersyukur, alhamdulillah, karena sekotor-kotornya saya, sedosa-dosanya saya, Allah masih menyebut namaku, Allah masih mengatakan saya hamba. Dia dimasukkan ke neraka, dia bersyukur. Karena sebab itu turun firman Allah kepada malaikat, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surgaku. Cuma karena sebab itu dia sudah di akhirat, apalagi engkau masih hidup. Bahkan sebenarnya ketika seorang pendosa itu sudah sering itu hidayah Allah datang kepada dirinya. Contoh misalkan ya, video ini kalian lihat di channel di YouTube kalian, misalkan entah itu di media sosial kalian, itu salah satu contoh hidayah Allah datang kepada kalian. Tinggal kalian ambil apa enggak, itu misalkan. Jadi kebanyakan orang itu Allah sudah sediakan mereka hidayah, Allah sudah kasihkan sudah hidayah. Banyak orang-orang itu yang segan untuk mengambil hidayah tersebut. Sehingga jangan
jangan pernah beranggapan saya seperti kan misalkan saya tidak pantas sholat, saya ini kotor, saya ini penuh dosa, saya penuh maksiat. Justru karena itu sholatlah agar Allah, ya Allah, istilahnya jangan jangan menunggu engkau suci atau bersih dari dosa baru kau sholat, tapi sholatlah agar engkau menjadi orang yang bersih dari dosa. Jadi seperti itu. Ya kadang biasa orang kayak sudah merasa dirinya berdosa sekali, sudah kotor sekali, jadi kayak enggan sekali untuk masuk ke masjid itu. Iya. Banyak sekali yang seperti itu. Apalagi sudah saya katakan di awal tadi, kalau ketika hamba Allah ingin bertobat kepada Allah, apa katakan, ketika engkau ingin mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendatangimu dengan semeter. Ketika engkau mendatangiku, menghadap datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mengambil dengan cara berlari. Ketika engkau mengambilku dengan cara berlari, maka sesungguhnya aku sudah berada denganmu. Jadi sepertinya ini Allah itu sangat sayang, sangat cinta kepada hambanya. Entah itu kau pelaku maksiat, entah itu engkau sudah pernah pacaran, membunuh dan sebagainya. Bahkan ada orang yang pelaku zina, orang yang sudah membunuh. Ingat, kau bukan pembunuh. Ya, kau bukan membunuh orang. Ada kisahnya itu, orang yang sudah membunuh 99 orang. Ketika dia ingin bertobat kepada Allah dan dia punya niat untuk ikut dia hadir majelis, yaitu majelis untuk belajar ilmu agama, baru dia di perjalanan dia meninggal di perjalanan itu dan akhirnya dia syahid, dia masuk surga. Cuma karena niat saja, baru sebentar perjalanan, bagaimana kalau sudah sampai? Dan kalau misalkan kita sudah merasa penuh dosa, maka cobalah untuk hadir di majelis ilmu. Karena guru kita Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang hadir di suatu majelis ilmu niatnya karena Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ketika dia pulang dari majelis ilmu tersebut, tegak dalam dirinya Allah telah ampuni dosa-dosanya. Jadi seperti itu. Ini seperti Allah. Pada pendosa ini, pemuda pendosa ini bukan gelar sebenarnya. tidak pantas untuk dibanggakan. Iya. Terus sekali. Saya dua pertanyaan lagi untuk Komi, yang pengen sekali untuk bukan hanya untuk pemuda-pemuda di luar sana, tapi juga teruntuk untuk saya sendiri pribadiku. Karena ya bukan mau dibilang mana saya suci, tapi saya juga sebenarnya seorang pendosa ini. Makanya saya juga undang Komi ini supaya ya bisa dibilang memberikan siraman rohani lah untuk saya sendiri. Ya, ini pertanyaan lagi kan, Kanda? Kadang kalau seorang pendosa itu sudah terlalu terjerumus dalam dosanya, kadang sudah tidak tahu cara apa yang orang perbuat. Jadi bagaimana kita seorang pendosa itu untuk mendekat kembali kepada Robnya? Karena kan bisa dibilang imannya itu kan kadang naik turun, kadang tidak ada lagi sama sekali. Jadi bagaimana kita untuk kembali mendekat kepada Robnya kita ini? Oke, baik. Jadi pertama kita cari tahu dulu problemnya, masalahnya kita dulu. Yang pertama itu kenapa kita terlalu, bahkan ini ya, kadang ketika kita diberikan nasihat itu tidak berpengaruh kepada kita. Iya, betul sekali. Kan? Kadang kita diberikan nasihat, bahkan dirukyah sekalian, itu kadang tidak berpengaruh. Kita diberikan nasihat, cara dan sebagainya, kadang tidak berpengaruh kepada kita. Itu salah satu musibah. Bahkan itu satu musibah besar itu. Yang pertama itu yang saya takutkan adalah di Quran surah Al-Mu'minun ayat 108. Itu dikatakan itu Allah mengatakan kepada hambanya itu, ya Allah, hindarlah kami. Auzubillahi min zalik. Allah mengatakan kepada manusia itu, tinggallah engkau yang hina di dalamnya. Jangan engkau berbicara kepada aku. Artinya Allah tidak mau lagi bicara dengan kita. Itu yang sangat jangan sampai ya Allah, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai itu ayat kita yang alami, jangan sampai. Astagfirullah, auzubillahi min zalik. Yang kedua itu kenapa ketika nasihat tidak masuk kepada diri kita, yaitu karena
dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 7 itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Itu artinya, itu dikatakan bahwasanya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Artinya hati dan pendengaran mereka itu sudah tertutup sehingga tidak masuk itu hidayah. Ibarat kan ini hidayah, jadi ini sudah tertutup, jadi itu dia tidak masuk. Iya, betul kan. Apa yang menyebabkan sehingga dia tidak masuk itu ini apa itu dosa. Pendengaran mereka sudah tertutup, penglihatan hati mereka sudah tertutup, tidak bisa masuk hidayah. Penglihatan mereka sudah tertutup, jadi istilahnya sehingga karena yang mulut itu adalah dosa-dosanya, sehingga ketika dia berikan nasihat dan sebagainya itu tidak masuk kepada mereka, tidak mereka terima. Itu sebabnya. Dan bagaimana caranya agar kita sudah terjerumus dalam kemaksiatan seperti itu, agar kita kembali ke jalan yang benar, misalkan yang benar itu sebenarnya tidak jauh sih dari yang di awal tadi itu, tetap kita harus perbaiki lingkungannya kita. Dan yang pertama itu betul-betul berdoa. Doa itu senjatanya orang muslim. Senjatanya orang beriman itu doa. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa dan jangan pernah berpikiran negatif. Karena Allah mengatakan sesungguhnya aku yang tergantung prasangka hambaku. Sesungguhnya Allah mengatakan itu, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa isi hati hambanya, apa isi hati kita Allah tahu. Jadi jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah, jangan pernah. Kan minta maaf, saya potong sedikit. Ya. Saya mengenai tentang doa ini, kadang saya biasa berdoa itu, ya saya berdoaan, saya sholat zuhur kan, berdoa sholat zuhur. Kayak dalam hati gitu, saya ini orang berdosa, kadang tinggalkan sholat. Makanya apakah itu doa aku yang di sholat zuhur ini dikabulkan atau tidak? Wah, itu kadang selalu muncul di pikiranku. Berdoa saya ini kayaknya tidak dikabulkan ini. Pantas gak diterima ke doaku ini? Satu, dalam keadaan berdoa saja kau ragu. Iya. Bagaimana Allah akan kabulkan doamu? Sedangkan Allah kan katakan tadi, sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau engkau ragu, setengah-setengah itu doa sampai. Kalau kau yakin, aku yakin ya Allah, engkau maha pengampun atas segala dosaku. Engkau sehingga mengatakan ya Allah, bahwa sebenarnya engkau maha mengampuni segala dosa. Maka aku bertobat kepadamu. Tidak mungkin orang itu langsung ketika tobat langsung 5 waktu. Tidak. Pasti yang penting sholatnya dulu. Entah itu cuma 1 waktu kah, atau mungkin selama sehari 2 waktu kah. Tidak masalah, sholat aja dulu. Entah bagaimanapun kau backgroundnya. Biasanya jangan berpikir saya begini, saya ini pendosa, saya tidak pantas saya berdoa, kira Allah ampuni dosa ini. Kamu saja ragu, bagaimana Allah ampuni? Kau harus yakin bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu. Itu karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dan jangan pernah, karena itu salah satu berpikiran negatif kepada Allah. Dan itu kenapa bisa terjadi? Karena godaan syaitan. Karena apa? Karena rasa-rasa was-wasnya, keraguan dalam berdoa. Itu adalah salah satu tipu daya musnahnya syaitan itu. Makanya itu harus betul-betul yakin Allah akan ampun dosa, maka insya Allah Allah akan ampun dosamu. Kalau mengenai keraguan Kak, maksudnya begini. Ya. Kalau kita subhan sekali dosa tuh, kadang ditimpahkan musibah itu kadang saya berpikir, mungkin ini karena dosa aku terlalu banyak tuh. Sampai bikin kasih ujian. Memang begitu atau gimana? Satu, jangan pernah beranggapan ketika ada musibah itu, oh ini pasti musibah dari Allah nih. Iya. Bisa jadi itu ujian. Ya. Bisa jadi itu ujian. Kenapa Allah kasihkan kau musibah? Kenapa Allah kasihkan kau bencana? Kenapa Allah kasihkan kau ujian? Karena Allah ingin kau kembali kepada Dia. Allah itu istilahnya sangat, cara Allah rindu kepada hambanya itu, dan cara Allah berikan musibah kepada Dia. Allah berikan musibah kepada Dia agar hambanya ini ingat kembali kepada Dia. Wahai hamba kau musibah datang kepada saya, maka silakan curhat kepada saya. Makanya Allah itu sangat iri kepada hambanya yang curhatnya ke orang lain, bukan kepada Dia. Allah itu sangat iri kepada hambanya.
Jadi kenapa Allah berikan musibah, Allah berikan ujian? Karena itu adalah salah satu bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Justru sebaliknya, ketika engkau tidak diberikan musibah dari Allah, maka itu semua jadi pertanyaan besar. Bukan Allah secuek kali. Allah ini jangan-jangan tidak peduli dengan saya ini, sehingga Allah tidak berikan musibah kepada karena saya. saya berpikir begitu. Bahkan ada ini kisah sahabat ini, seorang perempuan. Ini Masya Allah, lupa saya, Allah Akbar. Ada perempuan ini, seorang perempuan. Dia ini kan sering diberikan ujian kepada Allah. Tiba satu hari dia tidak dapat ujian. Dia nangis kepada ya Allah, kenapa saya tidak diberikan ujian hari ini? Apakah engkau tidak cinta kepada aku? Kan? Itu ada seorang perempuan saja. Dia itu justru dia tidak mau, dia itu dia merasa ada yang kurang ketika dia tidak diberikan musibah atau ujian. Itu cobaan bagi dia. Kita sekarang apa? Justru kita tidak mau diuji. Itu sungguh beda itu ya. Jadi kenapa kita berikan musibah, ujian itu karena itu adalah Allah itu ingin kita itu kembali mengingat dia. Fazkurni azkurukum. Sesungguhnya ketika engkau mengingatku, maka aku pun mengingatmu. Ya seperti itu. Ya, terlalu jauh sejauh dari Allah. Bahkan sholat subuh pun cerita sedikit Kak. Bahkan saya kalau kan tidur kan, tidur biasa jam 12 ya, jam 1. Bahkan di saat azan subuh, cara terdengar di telinga gitu kalau ini azan subuh. Bahkan bangun pas jam 6. Apa itu karena memang saya pernah dilihat di video TikTok, kalau tidak di subuh itu apa, tidak diundang Allah kita di sholat itu. Karena kita itu kan azannya kan undangan ya, panggilan kan. Jadi yang kasusnya ini bukan undangannya. Tapi kenapa saya tidak bangun? Itu kasusnya. Jadi yang pertama adalah ketika kita sebelum tidur niatkan, ya Allah, minta ya Allah bangunkan saya dalam waktu subuh ini. Saya ingin datang ke masjid, saya ingin beribadah kepadamu dengan keadaan beriman kepadamu. Jadi pasti akan Allah akan bangunkan kamu. Jadi yang sebenarnya kau bangun itu bukan karena kau bangun, tapi karena Allah ingin kau bangun. Jadi sebenarnya kadang-kadang berpikir, sekeras-keras apapun alarm di telingamu, samping telingamu, kalau Allah tidak undang kamu untuk salat berjamaah, Allah tidak akan jadikan, walaupun kau bangun pasti kau cari ulang. Sering terjadi biasa begitu. Sudah bangun jam 4, terus jam 4 sudah, tapi ada saja dalam hati itu dia dengan baku tabrakan dengan otak gitu. Tidur ulang juga. Mungkin ini karena bisikan setan nih. Itulah, tidur ulang terus sholat. Nanti jam 5 lah, nanti jam 5 baru kau bangun. Nanti jam 5 pas tiba-tiba tidur ulang jam 7. Sudah itu. Jadi itu kan apa namanya? Itu itu salah satu cobaan bagi orang beriman ya. Itu ketika saya bangun subuh itu pasti susah untuk bangkit, walaupun sudah bangun sudah sadar, tapi kayak ingin narik ulang selimut. Jadi makanya pertama sebelum tidur itu harus perbaiki niatnya, minta kepada Allah, ya Allah bangunkan saya subuh dengan keadaan saya beriman kepadamu, dengan keadaan beriman full kuat sehingga karena dengan iman itu kamu mampu untuk mengalahkan si setan itu, bisikan-bisikan setan itu, insya Allah dan seperti itu. Nah, jadi bahkan ada ungkapan mengatakan itu sesungguhnya kualitas iman seseorang itu dilihat dari sholat subuhnya. Iya. Jadi artinya makanya karena apa itu pertarungan pertama antara setan dan dirimu itu. Jadi insya Allah itu istilahnya dari situ. Cuman pesan saya cuman itu aja. Jangan pernah berpikiran negatif tentang Allah dan niatkan sebelum tidur. Jadi ketika kau bangun jangan pernah ragu. Allah pasti bangunin kamu, dan ketika kau bangun usahakan bismillah, kau harus bangun. Tidak boleh kau misalnya kalau perlu bangun sadar langsung bangun. Lawan sekali aja lawanin dengan bismillah dan auzubillahi minasyaitonir untuk menghindari godaan setan itu. Kau bismillah, saya bangun, saya sholat. Nah, ketika itu sudah terbiasa, maka entah kau tidur jam 12, jam 2, pas Allah akan bangunkan kamu subuh. Karena pengalaman saya seperti itu. Jadi saya berbicara pengalaman istilahnya ketika saya niat itu untuk Allah bangun saya subuh,
entah saya tidur jam 1, jam 2, jam 3, pasti akan Allah bangunkan saya di waktu sholat subuh. Saya bangun sebelum sholat subuh dan dalam keadaan saya tidak mengantuk. Karena kenapa? Karena Allah hilangkan ngantukku. Jadi Allah yang ngantukku dengan karena kenapa itu bisa hilang? Karena iman. Rasa iman dalam hati itu yang ingin beribadah kepada Allah, sehingga rasa mengantuk itu hilang. Jadi seperti itu. Seperti itu. Intinya kalau itu kita juga menjauhkan dari dosa-dosaan kayak menjaga mata begitu ya. Ya, termasuk Dan maksiat-maksiat begitu supaya kalau menurut kami iman yang naik turun itu bagaimana? Iman naik turun itu ibaratkan ya. Sebenarnya di awal sudahnya dari dulu itu dikatakan bahwasanya sesungguhnya iman seorang hamba itu naik turun. Artinya kadang tinggi-tingginya, kan ya futurnya sampai rendah-rendahnya. Itu wajar bagi seorang hamba kan. Cuman yang salahnya itu adalah ketika dia ketika dia direndah, imannya sedang turun, dia putus asa, dia tidak mau meningkatkan imannya lagi. Itu yang kadang orang gagal dalam berpikir. Nah, jadi dia ketika iman turun, adalah saya pasal gini aja lah. Itu hanya kenapa seperti itu, karena ada rasa putus asanya. Sedangkan orang bilang, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku. Aku tahu iman akan turun, Allah sudah tahu. Tapi bagaimana ketika sudah turun itu jangan berputus asa, selalu usaha. Karena kenapa? Saya pernah alami juga, iman saya pernah turun. Saya pernah juga dihadapkan dalam kemaksiatan. Saya juga pernah berbuat dosa, saya tidak mau sampai dosa. Jadi seperti itu kesan Muhammad ya. Saya lagi nerang. Karena saya sendiri juga Kak, baru juga beberapa hari yang lalu. Ya hari Jumat, hari malam Minggu tuh, bukan malam Minggu, hari Kamis. Hari Kamis saya tidak sholat, hari ini sholat. Pas besoknya kadang saya sholat itu bolong-bolong terus. Kayak bisa dibilang itu gimana ya, kayak sesengah ini saya sudah tahu saya mau tinggalkan sholat ini dosa, tapi tetap juga saya tinggalkan. Di logika itu sudah jangan sholat dosa ini, tapi tetap juga saya tinggalkan ini sholat ini. Kalau begitu ya apa namanya, ya sesungguhnya Allah itu sesungguhnya tidak merubah nasib satu kaum, kita biasanya mengubahnya. Sering masuk di telinga gitu dengan ceramahnya. Kamu harus perbanyak istighfar dulu. Iya. Wastaghfirullah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Itu juga Al-Qur'an itu, perbanyak istighfar ketika Allah ampun dosa-dosamu, engkau betul-betul baik. Istilahnya kalau misalkan seperti itu, kamu sadar kalau kau bisa angkatkan kakimu kau untuk sholat, kau pergi sholat, ketika belum sampai 5 waktu, itu juga nama satu, tapi proses dulu pelan-pelan, dan jangan pernah putus asa, selalu semangat dalam hidayahmu. Kamu pelan-pelan selalu untuk berusaha untuk berubah, bertobat, bersungguh-sungguh, selalu berusaha walaupun belum sempurna. Jangan pernah berputus asa, terus semangat, terus semangat. Jangan pernah menyerah dalam untuk memperbaiki diri. Karena ada kata-kata, akan ada pernah pemuda bertanya kepada ulama. Dia katakan, ya Syekh, maaf apa namanya? Dia bertanya, bagaimana tentang pemuda yang ketika dia sholat pikirannya kemana-mana? Apa kata Syekhnya? Lebih baik engkau sholat pikiran kemana-mana daripada kamu kemana-mana tapi tidak sholat. Itu. Jadi istilahnya itu istilahnya memang kayak agak lucu, tapi itu ada makna tersimpan dari kata-kata itu. Artinya itu apa namanya? Walaupun engkau misalnya kau sholat aja dulu, sholat aja dulu. Bisa jadi karena dengan kau sholat itu nanti akan mengantarkan kepadamu istiqomah dalam ibadah tersebut. Jadi seperti itulah. Allah a'lam. Oke, Masya Allah. Tadi sempat kami singgung tentang istiqomah. Pertanyaan terakhir dari saya Kak, begini. Bagaimana cara kita itu, kan namanya juga iman naik turun tuh, bagaimana caranya kita itu supaya kita bisa beristiqomah dalam mungkin amal atau sholat lah, mungkin hal sholat ini, tentang sholat. Bagaimana cara kita itu tetap istiqomah dalam sholat ini? Oke, baik. Ya, membaca tentang istiqomah ya.
istiqomah itu adalah salah satu perbuatan yang paling berat. Jadi orang itu kalau untuk ibadah gampang, istiqomahnya yang susah, ya kan? Jadi istilahnya itu yang memang berat dalam sebuah ibadah itu istiqomahnya itu. Tapi bagaimana agar bisa istiqomah itu, maaf ya, salah satu faktor penunjang itu adalah teman dekat. Teman dekat. Jadi ketika kita sadar futur, bagaimana malasnya? Ya ada teman yang nggak boleh malas sholat. Nah jadi mereka kan, ini temannya memang sangat berpengaruh untuk kita bisa istiqomah. Teman ini sangat berpengaruh, lingkungan yang baik itu sangat berpengaruh agar kita bisa istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya ada si doanya itu, artinya doanya itu yang ujungnya aja itu dikatakan doa itu, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati dalam agamamu. Itu ketika sholat jangan pernah lepas dengan doa itu. Agar apa? Agar hati kita ini selalu istiqomah beribadah di jalannya Allah. Itu jadi kita pertama itu karena lingkungan, agar perbaiki lingkungan kita, teman-teman kita yang baik. Yang kedua itu selalu berdoa kepada Allah. Yang ketiga itu adalah kita masalahnya adalah kenapa kita tidak istiqomah, karena hilangnya rasa takut kita kepada Allah. Tapi kalau kita selalu takut kepada Allah, maka insya Allah kita akan tetap istiqomah di jalannya. Kita takut kepada Allah. Jadi seperti itu. Kalau lebih seperti itulah. Semoga dari ceria mungkin ya. Penceramah ya. Penceramah maksudnya. Sering session dari ceritanya kami. Ya, mudah-mudahan saya bisa berubah lah walaupun sedikit, tapi amin lah. Amin. Tetap dari Solo dulu karena kan sholat ini kan tiang agama. Iya. Misalnya perbaiki suratmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi seperti itu. Betul. Jadi ketika engkau melihat maksiat di depanmu, maka bacakanlah, niatkan di hatimu kepada Allah. Sungguh kau baca, ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Jika dihadapkan maksiat itu, maka dan dia kau berlindung kepada Allah. Diajarkan oleh Ustadz Andi Boni, kalau bukan Andi Boni yang sana Nataki. Andi Boni itu beliau mengatakan itu, ketika ada orang berpacaran depanmu, orang kelihatannya romantis, ketika romantis, maka mintakan kepada Allah, ya Allah lindungilah saya dari nikmatnya kemaksiatan. Itu jadi seperti itu. Makanya ada ketika sholat itu ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil ma'siyah. Ya Allah lindungilah aku dari fitnahnya maksiat. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga saja kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi tidak terasa sudah sudah panjang pembahasan, sudah dalam sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi mungkin sampai selesai pembahasannya kita. Ya, baik. Oke guys, teruntuk kalian penonton ini jangan lupa, semoga di video ini bermanfaat buat kita semua. Teruntuk para penonton. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Oke. Dan terakhir jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk nama IG-nya bintang tamu nanti di deskripsi. Boleh. Oke. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.